Saya Indira Zara Putri dengan NIM akhir 062 akan sedikit menjelaskan tentang diagram titik serta batang dan daun atau stem and leaf. Diagram titik mengelompokkan data sesedikit mungkin dan identitas suatu observasi individual tidak hilang. Untuk mengembangkan diagram titik, setiap pengamatan cukup ditampilkan sebagai titik di sepanjang garis bilangan horizontal yang menunjukkan kemungkinan nilai data. Jika ada pengamatan yang identik atau pengamatan terlalu dekat untuk ditampilkan secara individual, titik-titiknya ditumpuk di atas satu sama lain. Contohnya, bawah ini dilaporkan jumlah kendaraan yang terjual dalam 4 bulan terakhir di Smith, Ford, Mercury, Jeep, Indigane, Pennsylvania, dan Bobby, Honda, Volkswagen di Greenville, Ohio. Buatlah diagram titik dan laporkan statistik ringkasan untuk 2 lokasi penjualan Auto USA di kota besar tersebut. Nah, untuk penerapan langsungnya ada di contoh Minitab ini. Untuk data Smith, 23 ada 1, di situ di titiknya itu di sebelum 24, terus ada 26-nya 1, jadi di situ ada titiknya 1, terus 27-nya 2, tuh itu terlihat di situ di atas 27 ada titik 2, jadi tumpuk. Dan seterusnya. Untuk stem and leaf atau batang dan daun, di bab 2 kami telah menunjukkan cara mengorganisasikan data ke dalam distribusi frekuensi. Keuntungan utama mengorganisasikan data ke dalam distribusi frekuensi adalah kita mendapatkan gambaran visual yang cepat tentang bentuk distribusinya. Salah satu teknik yang digunakan untuk menampilkan informasi kuantitatif dalam bentuk ringkas adalah tampilan batang dan daun. Tampilan batang dan daun adalah teknik statistik untuk menyajikan sekumpulan data. Setiap nilai numerik dibagi menjadi 2 bagian. Biji terdepan sebagai menjadi batang dan biji terakhir menjadi daun. Batang ditempatkan di sepanjang sumbu vertikal dan nilai daun ditumpuk satu sama lain di sepanjang sumbu horizontal. Keuntungan tampilan batang dan daun dibandingkan distribusi frekuensi adalah identitas setiap pengamatan tidak hilang. Nah, sebagai contoh, misalkan 7 observasi dalam kelas 90 sampai dengan 100 adalah 96, 94, 93, 94, 95, 96, dan 97. Untuk caranya sendiri, tahap pertama, nilai stem adalah digit terdepan, dalam hal ini 9, karena 96, 94, digit pertamanya adalah 9. Stem ditempatkan di sebelah kiri garis vertikal dan nilai daun di sebelah kanan. Nilai dalam kelas 90 hingga 100 akan muncul sebagai berikut. Di sebelah kiri ada angka 9, lalu diberikan pembatas. Di sebelah kanannya itu nilai di belakang 9, yaitu ada 6, 94 berarti 4, 96, 6, terhadap situ jadinya 6, 4, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian kami mengurutkan nilai-nilai dalam setiap batang dari terkecil hingga terbesar. Dengan demikian, baris kedua tampilan batang dan daun akan tampak seperti berikut. 9 diberi pembatas 3, 4, 4, 5, 6, 6, dan 7. Untuk contoh lainnya, tabel berikut merupakan jumlah spot iklan radio berdurasi 30 detik yang dibeli oleh masing-masing dari 45 anggota asosiasi dealer mobil Greater Buffalo tahun lalu. Susun data tersebut ke dalam diagram batang dan daun pada nilai berapakah jumlah spot iklan cenderung mengelompok, berapa jumlah spot iklan paling sedikit yang dibeli oleh seorang dealer, berapa jumlah spot iklan terbanyak yang dibeli. Nah, di situ sudah tertera data. Lalu dikelompokkan ke stem and leaf. Seperti 88, maka di stemnya 8, leafnya 8. 89, stemnya 8, leafnya 9, dan seterusnya. Lalu bisa dilihat di data yang sudah dikelompokkan ke dalam stem and leaf, itu jumlah spot iklan paling sedikit yang dibeli oleh seorang dealer ada di stem 8, yaitu cuma 2, 8 dan 9. Untuk spot iklan terbanyak yang dibeli itu di angka 11. Ada
9. Ada 9. Selanjutnya, saya Fadlah Dunafiani dengan 3 digit NIM belakang yaitu 028. Akan melanjutkan pada slide selanjutnya. Pada slide ini menunjukkan contoh penggunaan software Minitab untuk menampilkan data dalam bentuk Steam and Leaf Display. Fitur ini membantu kita memahami penyebaran data dengan cara yang lebih sederhana dan terstruktur. Melalui Minitab, analisis data menjadi lebih cepat dan mudah dibaca, terutama saat kita ingin melihat bagaimana distribusi suatu data terbentuk. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai kuartil, desil, dan persentil. Ketiganya merupakan alternatif selain simpangan baku untuk menggambarkan sebaran data. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama, desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama, sedangkan persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Perhitungan posisi persentil dapat menggunakan rumus LP sama dengan buka kurung N plus 1 dikali P dibagi 100 tutup kurung, di mana N adalah jumlah data dan P menunjukkan persentil yang ingin dicari. Contohnya, untuk mencari persentil ke-33 digunakan L33, sedangkan median sama dengan persentil ke-50. Selanjutnya, pada slide ini diberikan contoh nyata berupa data komisi dari 15 broker di sebuah perusahaan investasi di California. Langkah pertama dalam perhitungan adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga data yang terbesar. Setelah itu, ditentukan kuartil pertama, yaitu L25, dan kuartil ketiga, yaitu L75, menggunakan rumus lokasi persentil. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa kuartil pertama sebesar $1.721 dan kuartil ketiga sebesar $2.205. Dengan demikian, kita dapat mengetahui sebaran data komisi tersebut dengan lebih jelas, termasuk melihat perbedaan antara kelompok data rendah, tengah, dan tinggi. Pada slide ini ditampilkan hasil perhitungan persentil menggunakan Minitab. Software ini tidak hanya memberikan nilai statistik secara deskriptif, tetapi juga menampilkannya dalam bentuk histogram. Visualisasi ini sangat membantu karena memudahkan kita melihat distribusi data serta posisi media dan kuartil secara lebih intuitif. Dengan demikian, penggunaan Minitab membuat proses analisis data menjadi lebih efisien, akurat, dan lebih mudah untuk dipahami. Pada slide 13, terdapat contoh persentil dengan menggunakan Excel. Data tersebut mengacu pada tabel 24 mengenai data harga kendaraan di Widner atau Plex yang menunjukkan 80 harga kendaraan yang terjual dalam kurun waktu 1 bulan. Harga kendaraan berkisar antara $15.546 untuk harga minimum hingga $35.925 untuk harga maksimumnya. Di Excel, data harga kendaraan tersebut diolah sehingga menghasilkan ringkasan statistik berikut yang terdapat pada kolom sebelah kanan Excel, yang menunjukkan ukuran pemusatan mean atau rata-rata sama dengan 23.218, median 22.831, dan modusnya 20.642, yang artinya harga rata-rata sekitar $23.218, harga tengah $22.831, dan harga yang paling sering muncul sekitar $20.640. Untuk ukuran penyebarannya, standar deviation-nya sama dengan 4.354, yaitu harga bervariasi sekitar $4,300 dari rata-rata. Range-nya menunjukkan 20.379 dari selisih antara harga tertinggi dan terendah. Dan untuk nilai minimum dan maksimum sudah saya jelaskan di awal. Nilai minimumnya $15.546 dan maksimumnya $35.925. Untuk persentil dengan fungsi large dan small, untuk yang pertama nilai large dulu sebesar 25.799.000, yang mengartikan jika data diurutkan dari terbesar ke terkecil, nilai ke-20 terbesar adalah $25.799 dengan rumus Excel sama dengan large buka kurung B2 titik koma B81,20 tutup kurung lalu enter. Untuk yang small sama dengan 20.047, yang mengartikan
bahwa jika data diurutkan dari terkecil ke terbesar, nilai ke-20 terkecil adalah $20.047 dengan rumus Excel sama dengan small buka kurung B2 titik koma B81,20 tutup kurung. Dengan kata lain, 20 kendaraan termurah memiliki harga kurang dari $20.047, sedangkan 20 kendaraan termahal memiliki harga lebih dari $25.799. Kesimpulan yang dapat diambil dari persentil pada Excel tersebut yaitu distribusi harga kendaraan berada di sekitar $20.000 sampai $25.000, sedangkan sebanyak 25% kendaraan termurah harganya kurang dari $20.047 dan sebanyak 25% kendaraan termahal harganya lebih dari $25.799. Mayoritas harga sekitar 50% berada di sekitar median yaitu $22.831 sehingga distribusinya relatif normal dengan sedikit variasi harga tinggi atau outlier. Pada slide ke-14 ini terdapat contoh soal mengenai box plot atau diagram kotak. Brand Pizza Alexander menawarkan pengiriman pizza gratis dalam radius 24 km. Alex pemiliknya ingin informasi tentang waktu pengiriman, berapa lama waktu pengiriman biasanya, dalam rentang waktu berapa sebagian besar pengiriman akan selesai, dan untuk sampel 20 pengiriman, ia menentukan informasi berikut. Nilai minimal sama dengan 13 menit, T 15 menit, median 18 menit, Q 22 menit, nilai maksimum 30 menit. Buatlah diagram kotak untuk waktu pengiriman dan kesimpulan apa yang bisa dibuat tentang waktu pengiriman tersebut. Dan pada slide ke-15 terdapat gambar box plot dari diagram kotak soal tersebut. Informasi dari data yang diberikan menunjukkan nilai minimum 13 menit, kuartil 1 atau yang disebut dengan T, Q1 sama dengan 15 menit, median atau Q2 18 menit, kuartil 3, Q3 sama dengan 22 menit, dan nilai maksimum sama dengan 30 menit. Penjelasan mengenai box plot di diagram kotak ini, sumbu horizontal menunjukkan waktu pengiriman dalam menit, mulai dari 12 menit sampai 32 menit. Dan untuk whisker kiri menunjukkan waktu tercepat pengiriman yang tercatat yaitu 13 menit. Dan kotak antara Q1 dan Q3, bagian kotak itu menunjukkan 50% data tengah atau rentang interkuartil, dimulai dari Q1 sama dengan 15 menit sampai Q3 22 menit. Artinya separuh pengiriman terjadi antara 15 sampai 22 menit. Garis tengah dalam kotak menunjukkan median yaitu 18 menit. Artinya separuh pengiriman lebih cepat dari 18 menit dan separuh lagi lebih lama dari 18 menit. Dan whisker kanan menunjukkan waktu terlama pengiriman yaitu 30 menit. Yang dijelaskan dalam maximum value dan minimum value tadi. Kesimpulan dari box plot, waktu pengiriman paling cepat 13 menit dan paling lama 30 menit. Sebagian besar atau 50% pengiriman berlangsung antara 15 sampai 22 menit. Waktu pengiriman median yang paling umum terjadi adalah 18 menit. Dan distribusi waktu cukup seimbang, namun ada rentang yang cukup panjang dari 22 sampai 30 menit yang menunjukkan adanya kemungkinan keterlambatan lebih lama pada beberapa kasus. Nah, pada slide ke-16 ini terdapat contoh box plot Minitab dari data Whitner Autoplex pada tabel 24. Nah, tabel 24 ini terdapat pada materi sebelumnya, yang dimana tabel tersebut menunjukkan harga 80 kendaraan yang terjual di Whitner Autoplex. Dari tabel ditunjukkan nilai minimum sama dengan 15.546, nilai maksimumnya 35.925, rata-rata atau median kurang lebihnya 23.218 dan mediannya kurang lebih 22.831. Pada diagram kotak hasil Minitab kita bisa melihat kotak atau box Q1 sampai Q3. Bagian kotak menggambarkan 50% data tengah atau yang disebut dengan median. Harga kendaraan sebagian besar berkisar di sekitar 20.000 sampai 25.000.
dan garis tengah dalam kotak atau median sekitar 22.800 menunjukkan separuh kendaraan dijual lebih murah dari angka ini dan separuh lainnya lebih mahal. Whisker minimum dan maksimumnya, whisker bawah mendekati 15,5 menunjukkan kendaraan termurah dan whisker atas mendekati 35,9 yang menandakan kendaraan termahal. Outlier atau titik di luar whisker, ada tanda titik di bagian atas menunjukkan adanya outlier atau data harga yang jauh lebih tinggi dibanding mayoritas atau harga mendekati 35,9 ribu dolar. Dan kesimpulannya, sebagian besar harga kendaraan berada pada rentang menengah 20-25 ribu dolar. Distribusi data agak melebar dengan selisih cukup jauh antara harga termurah 15.500 dan termahalnya 35.900. Median 22.800 berada sedikit lebih rendah dari rata-rata 23.200, menunjukkan adanya pengaruh harga tinggi yang menarik rata-rata ke atas. Adanya outlier di harga tinggi menandakan ada beberapa kendaraan mewah yang dijual jauh lebih mahal daripada mayoritas. Baik, selanjutnya kecondongan. Pada bab 3, ukuran lokasi pusat untuk sekumpulan observasi, rata-rata, median, dan modus, dan ukuran penyebaran data, misalnya rentang dan deviasi standar diperkenalkan. Yang kedua, karakteristik lain dari sekumpulan data adalah bentuknya. Yang ketiga, ada tempat bentuk yang umum diamati. Yang pertama yaitu simetris, yang kedua condong positif, yang ketiga condong negatif, yang keempat bimodal. Selanjutnya, kemiringan rumus untuk komputasi. Koefisien kemiringan dapat berkisar dari min 3 sampai 3. Nilai mendekati 3 seperti contohnya min 2,57 menunjukkan kemiringan negatif yang cukup besar. Nilai seperti 1,63 menunjukkan kemiringan positif sedang. Nilai 0 yang akan terjadi ketika nilai rata-rata dan median sama menunjukkan distribusi simetris dan tidak ada kemiringan. Seperti rumus yang ada di bawah ini. Ini bentuk-bentuk yang bisa diamati. Seperti ada yang digambar. Ini adalah contoh-contoh yang dijelaskan tadi. Yang pertama ada simetris, yang kedua ada condong positif, yang ketiga condong negatif, dan yang keempat ada bimodal. Contoh kecondongan. Berikut ini adalah laba per saham untuk sampel 15 perusahaan perangkat lunak pada tahun 2005. Laba per saham diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Sudah ada di gambar di bawahnya. Dan hitunglah rata-rata, median, dan simpangan baku. Tentukan koefisien kemiringan menggunakan estimasi person. Apa kesimpulan Anda mengenai bentuk distribusi tersebut? Dan akan dijawab oleh rekan saya. Saya Sistian Diah Ayu Renata. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu kecondongan mengenai contoh penggunaan koefisien person. Pertama-tama, mencari rata-rata yang disimbolkan dengan X bar, yaitu sama dengan jumlah X dibagi dengan N menghasilkan 4,95 dolar. Lalu mencari standar deviasi yang disimbolkan sebagai S, yang rumusnya yaitu S sama dengan akar sigma atau jumlah dari X dikurangi X bar lalu dikuadratkan dan dibagi dengan N-1 menghasilkan 5,22 dolar. Selanjutnya, mencari Quine's atau kemiringan disimbolkan dengan SK dengan rumus 3 kurang X bar dikurangi median dibagi dengan S yaitu standar deviasi sampel dan menghasilkan 1,017 dolar. Selanjutnya, gambar tersebut menunjukkan contoh analisis kecenderungan atau Quine's data menggunakan software Minitab. Gambar tersebut menunjukkan analisis kecenderungan data earnings menggunakan Minitab, yaitu meliputi data pendapatan di kolom C1, histogram yaitu distribusi frekuensi, dan box plot yaitu ringkasan statistik data. Analisis ini membantu memahami distribusi dan kemiringan data serta membuat keputusan berdasarkan karakteristik data. Selanjutnya, menggambarkan hubungan antara dua variabel. Salah satu teknik grafis yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel disebut diagram sebaran.
Untuk menggambarkan diagram sebar, kita membutuhkan dua variabel. Kita menskalakan satu variabel sepanjang sumbu horizontal yaitu sumbu X dan variabel lainnya sepanjang sumbu vertikal yaitu sumbu Y. Dan berikut contoh diagram sebar yaitu sebagai contoh. Yang pertama yaitu usia bis dan biaya perawatan. Sumbu X yaitu menandakan usia bis dalam tahun dan sumbu Y biaya perawatan tahunan dalam dolar. Interpretasinya yaitu diagram ini menunjukkan hubungan positif karena usia bis dan biaya perawatan semakin tua, usia bis semakin tinggi biaya perawatannya. Titik kecenderungan meningkat seiring bertambahnya usia bis. Jadi itu dia materi yang bisa saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Arjuna Safara. Di sini saya akan melanjutkan materi dari contoh diagram serba Excel. Dalam pendahuluan bab 2, kami menyajikan data dari Auto USA. Dalam hal ini, informasi tersebut berkaitan dengan harga 80 kendaraan yang dijual bulan lalu di lokasi Whitner Autoplex di Royton, Mississippi. Data yang ditampilkan mencakup harga jual kendaraan serta usia pembeli. Pertanyaan, apakah ada hubungan antara harga jual kendaraan dan usia pembeli? Apakah masuk akal untuk menyimpulkan bahwa kendaraan yang lebih mahal dibeli oleh pembeli yang lebih tua? Berikut yaitu contoh diagram serba Excel yang menunjukkan harga jual kendaraan dan usia pembeli. Materi selanjutnya yaitu tabel kontingensi. Diagram sebaran mengharuskan kedua variabel setidaknya berskala interval. Pertanyaannya, bagaimana jika kita ingin mempelajari hubungan antara dua variabel ketika salah satu atau keduanya berskala nominal atau ordinal? Dalam hal ini, kita menghitung hasilnya dalam tabel kontingensi. Tabel kontingensi yaitu tabel yang digunakan untuk mengklasifikasi pengamatan menurut dua karakteristik yang dapat diidentifikasi. Sebagai contohnya yaitu sebuah produsen jendela prarakitan memproduksi 50 jendela per kemarin. Pagi ini, Inspektur Jaminan Kualitas meninjaukan setiap jendela untuk semua aspek kualitas. Setiap jendela diklasifikasikan sebagai dapat diterima atau tidak dapat diterima. Berdasarkan shift produksinya, oleh karena itu kami melaporkan dua variabel pada satu produksi. Kedua variabel tersebut adalah shift produksi dan kualitas. Hasil dilaporkan dalam tabel berikut. Bisa dilihat dari tabel itu menunjukkan dari pagi yang terdapat yang diterima yaitu 17 dan tidak diterima yaitu 3. Dan di siang hari yang diterima yaitu 13 dan yang tidak diterima yaitu 2. Dan di malam hari yang diterima yaitu 14 dan yang tidak diterima yaitu 1. Sehingga total semuanya yaitu 50. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih.